cahaya itu menghalangi malaikat Israel untuk mencabut nyawa Abah. Jadi dengan adanya doa-doa daripada santrinya yang selalu mendoakan Abah untuk sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga antum semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah dan dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam tali silaturahmi alumni Pondok Pesantren Al Asyriyah Nurul Iman Murid Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan saat Abah didatangi oleh malaikat Israel, yaitu ketika Abah berumur 60 tahun setelah Abah operasi ginjalnya. Jadi pada saat itu Abah itu selalu, kalau dalam taklim tafsir Jalalain dari sejak dulu, Abah itu kalau mengajar itu selalu berdiri dengan memegang kitab tafsir Jalalain. Jadi kalau saat Abah itu mengajar di Masjid Toha, selama itu dari saya di pondok pertama di pondok sampai akhirnya Abah itu operasi ginjal. Dan saat itu adalah transisi dari Abah mengajar dari berdiri, akhirnya Abah mengajar dengan duduk, dengan kursi, duduk di kursi dan di depannya itu ada meja. Jadi sudah terbiasa Abah dan menceritakan Abah itu meniru dari gurunya Habib Abdul Qadir Balfaqih itu. Kalau mengajar itu, mengajar hadis, mengajar tafsir itu selalu berdiri, dan Abah selalu mengikutinya sampai akhirnya Abah menderita ginjal dan dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Dan pada saat itulah Abah memulai mengajar tafsir Jalalain itu dengan betul. Jadi pada saat itu Abah menceritakan di dalam kajian tafsir Al-Jalalain, beliau Abah menceritakan bahwa selalu Abah itu didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Tapi pada saat itu Abah di kamarnya itu, ketika malaikat Israel mau mencabut nyawanya, tiba-tiba Abah itu dilindungi oleh cahaya. Abah dikelilingi oleh cahaya dan membuat malaikat Israel itu tidak bisa mencabut nyawa Abah. Jadi selalu malaikat itu dihalangi oleh cahaya yang melindungi Abah daripada apa yang akan dilakukan malaikat Israel. Dan Abah menceritakan kepada santrinya bahwa itu adalah cahaya yang didapati dari doa-doa dari santrinya. Itu Abah berkata, itu cahaya itu berkat doa-doa kalian yang selalu mendoakan Abah untuk dipanjangkan umurnya. Semoga Allah memanjangkan umur Abah. Daripada doa-doa santrinya selama itu, jadi nur itu, cahaya itu menghalangi malaikat Israel untuk mencabut nyawa Abah.
Jadi dengan adanya doa-doa daripada santrinya yang selalu mendoakan Abah untuk sehat dan panjang umur, akhirnya Abah bisa melewati umur 60 sampai akhir hayatnya umur 62 lebih untuk memasuki akhir hayatnya. Jadi ada lagi satu cerita di mana ada nur, ada cahaya yang menyelubungi Abah, yaitu pada saat Abah berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini saya dapati dikirimkan daripada alumni Kesik yang dia mendapati cerita itu daripada alumni yang lain dengan di Instagramnya, yaitu Abah ketika itu Abah berziarah ke makam Rasulullah dan Abah menggelontorkan sorbannya ke makam Rasulullah, dan daripada apa yang dilakukan Abah itu terlihat oleh penjaga makam, yaitu penjaga makam seperti yang dikatakan itu adalah opsir. Jadi kalau orang itu menceritakan di situ opsir, tapi saya kalau melihat opsir itu adalah di penjara, tapi itu di makam Rasulullah, mungkin penjaga makam Rasulullah yang berbaju tentara atau berbaju polisi. Jadi Abah itu ditarik oleh polisi itu. Ketika Abah ditarik, beberapa polisi yang menjaga makam Rasulullah dan dibilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang mendatangi Rasulullah, menyelubungi, datang kepada Habib Sagaf dan menyelubungi Al-Habib Sagaf daripada penjaga itu, dan tiba-tiba nur itu, cahaya itu mengeluarkan suara, wahai Habib Sagaf, masuklah ke makam ini. Dan disitulah Abah mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah yang keluar dengan cahayanya untuk masuk ke makam Rasulullah supaya aman daripada penjaga-penjaga itu. Dan Abah menjawab daripada suara yang menawarkan masuk ke makam itu. Abah menjawab, wahai Rasulullah, saya cukup di sini aja, saya meminta syafaatmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, iya cucuku, saya akan kasih kamu syafaat. Itulah cerita dari yang saya lihat dari Instagram dari teman saya yang dikirimkan oleh alumni Kesik. Disitulah ada cerita daripada Abah dan nur yang menyelimuti, yang melindungi Abah daripada yang pertama adalah malaikat maut, dan yang kedua adalah nur yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dari cerita itu mungkin bisa dipahami oleh santri Abah supaya dapat memahami bahwa Abah adalah kesayangan Rasulullah SAW yang sangat kita sayangi beliau. Akhirnya cerita ini, bila ada kelupaan atau cerita yang berbeda dari saya, mungkin antum yang mengetahui cerita ini, supaya antum bisa berkomentar di email saya, atau antum bisa mengirimkan cerita Anda semua ke di email saya supaya saya dapat menceritakan. Mohon di subscribe yang belum subscribe dan di share kepada yang lain untuk bisa mengetahui cerita ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.